Pemirsa, kita ke informasi pertama. Ribuan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta meningkat jelang berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru. Harus balik didominasi penumpang yang baru tiba dari destinasi wisata atau kampung halaman. Suasana Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu pagi ramai dipadati calon penumpang. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada hari ini. Tercatat kurang lebih 148.000 penumpang baik yang datang maupun pergi. Begitu juga dengan pergerakan pesawat mencapai 1.027 pesawat. Masa libur Nataru tahun 2024 lebih tinggi 8% di periode yang sama dibandingkan tahun 2023 dan akan terus meningkat hingga hari Minggu besok. Sementara itu pemirsa, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat juga dipadati ramai pemudik yang kembali ke Jakarta. Total lebih dari 40.000 orang kembali ke Jakarta menggunakan kereta api pada hari ini. Selain penumpang yang tiba, masih nampak banyak calon penumpang yang baru akan berangkat dari Jakarta. Baik yang akan kembali ke perantauan setelah mudik ke Jakarta di momen libur tahun baru ini atau yang baru akan mudik atau berlibur. Tercatat lebih dari 20.000 calon penumpang yang akan melakukan keberangkatan dari stasiun Pasar Senen hari ini. Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus balik Nataru di stasiun Pasar Senen, kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis Irfan Hardiansyah. Selamat sore Irfan, apakah sore ini stasiun Pasar Senen masih ramai calon penumpang? Ya baik, terima kasih. Selamat sore Ayah dan juga pemirsa. 2 hari menjelang berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru 2025 serta libur sekolah, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini diramaikan oleh sejumlah penumpang baik yang baru saja tiba di Jakarta ataupun yang hendak meninggalkan Jakarta. Dan tepat di belakang kami ini merupakan area ruang tunggu di mana untuk situasinya masih ramai oleh sejumlah penumpang yang menunggu jam keberangkatan mereka. Dan dari data yang kami peroleh dari Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Ispan Henry Wintoko menyampaikan bahwa untuk kedatangan pada hari ini mencapai lebih dari 40.000 penumpang yang tiba di wilayah Daob 1 Jakarta, mau itu tiba di stasiun Pasar Senen ataupun stasiun Gambir. Dan jumlah kedatangan penumpang pada hari ini tercatat lebih tinggi, di mana ada peningkatan 3.000 penumpang bila dibandingkan dengan hari kemarin Jumat 3 Januari 2025 yang mencapai 37.000 penumpang. Dan tentunya hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa 2 hari terakhir ini di libur Tahun Baru begitu dan juga libur sekolah, tentunya dipilih oleh masyarakat untuk melakukan perjalanan arus balik ataupun yang hendak balik lagi ke Jakarta. Dan selain diramaikan oleh penumpang yang baru tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta, animo masyarakat yang akan melakukan perjalanan ini masih terlihat sangat tinggi, di mana untuk keberangkatan pada hari ini PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat bahwa hampir 30.000 penumpang akan melakukan keberangkatan, baik itu dengan rincian di stasiun Gambir ini mencapai lebih dari 9.000 penumpang. Kemudian untuk di stasiun Pasar Senen sendiri lebih dari 20.000 penumpang yang akan melakukan perjalanan pada hari ini. Dan ada informasi penting bagi Anda pemirsa yang memang belum membeli tiket namun berencana untuk melakukan perjalanan dengan moda transportasi kereta api. Tentunya yang akan berangkat dari stasiun Senen ataupun stasiun Gambir masih tersedia lebih dari 42.000 tiket dan bisa dipesan melalui KAI Akses. Dan tentunya kami menghimbau kepada Anda
pemirsa yang akan melakukan perjalanan jarak jauh dengan menggunakan kereta api, tentunya pastikan tiket dan jam keberangkatan Anda sesuai. Kemudian juga dianjurkan datang lebih awal dari jam keberangkatan untuk menghindari ketertinggalan ataupun keterlambatan kereta. Dan satu hal lagi yang paling penting, pastikan barang bawaan Anda ini tetap aman dan tidak melebihi kapasitas yang sudah ditentukan oleh pihak KAI. Sementara demikian, Ayah. Artinya masih ada peningkatan calon penumpang di masa libur tahun baru ini di stasiun Senen khususnya. Terima kasih Irfan atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, pasca liburan Nataru 2024, volume kendaraan di Simpang Gadok Bogor mengalami peningkatan. Sebanyak 28.000 kendaraan melintas ke arah puncak di akhir pekan ini. Volume kendaraan di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpantau meningkat pada Sabtu sore. Mayoritas kendaraan merupakan plat B yang berakhir pekan menuju puncak. Per hari ini sekitar 28.000 kendaraan naik ke arah puncak yang didominasi plat B. Sementara sekitar 23.000 kendaraan turun dari puncak menuju Gadok. Guna mengurai kemacetan, sistem one way diberlakukan untuk kendaraan yang naik menuju Jalan Raya Puncak di akhir pekan ini. Padat ya, itu yang pertama adalah di Simpang Megamendung, kemudian di Simpang Pasar Cisarua. Dengan adanya rekayasa one way sendiri, itu di dua titik tersebut tidak terlalu macet sehingga arus kendaraan yang akan menuju ke puncak memang bisa tetap terus mengalir, tidak stuck. Sementara itu pemirsa, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada momen arus balik libur Natal dan Tahun Baru terpantau ramai. Belum ada kepadatan maupun antrian kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama. Hingga Sabtu siang terdapat sekitar 6.000 lebih kendaraan melintas dari arah Cikampek menuju ke Jakarta. Belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh kepolisian maupun jasa marga, mengingat volume kendaraan yang melintas masih belum terlalu padat. Pemirsa, mari kita pantau situasi terkini arus balik Nataru. Sudah ada rekan Hamzah Hasibuan di gerbang tol Cikampek Utama. Hamzah, bagaimana situasi terkini di tol Cikampek Utama saat ini? Ya, selamat sore Ayah dan juga pemirsa. Saat ini kondisi terkini di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Pada pukul 3 hingga 4 sore tadi sempat ada sedikit peningkatan volume kendaraan yang menyebabkan antrian di gerbang tol Cikampek Utama. Namun hingga sore ini kami memantau bahwa antrian ini sudah kembali terurai dan arus lalu lintas gerbang tol Cikampek menuju Jakarta ini sudah kembali normal. Kami juga memantau bahwa belum ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan kepolisian seperti kontraflow di gerbang tol Cikampek Utama karena volume kendaraan kali ini sudah tidak terlalu padat. Dapat kami informasikan bahwa hingga Sabtu sore tadi sekitar 16.000 lebih kendaraan sudah melintas di gerbang tol Cikampek Utama yang menuju ke arah Jakarta. Kami juga mendapatkan informasi bahwa ini masih jauh lebih rendah dibandingkan jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama pada puncak arus balik di momen libur Natal dan Tahun Baru pada tanggal 1 hingga 2 Januari 2025 kemarin. Karena pada tanggal-tanggal tersebut pihak kepolisian dan juga jasa marga memberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow yang diberlakukan di kilometer 65 hingga 47 kilometer di ke arah Jakarta maksud kami. Lalu lintas arah kembali ke Jabotabek ini melibatkan sekitar 86.000 lebih kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama sendiri. Kami juga menyampaikan himbauan kepada para pengendara yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek ini untuk selalu memeriksa kesehatan dan juga mengecek kembali kendaraan yang akan dikendarai karena pada sore tadi juga kami memantau bahwa sempat ada hujan yang membasahi jalan yang ada di jalan tol Jakarta Cikampek kali ini. Selain itu, pengendara juga bisa menggunakan rest area yang terdapat di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek untuk digunakan untuk beristirahat di momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Sementara itu, Ayah. Baik Hamzah, terima kasih.
telah melaporkan langsung dari Cikampek Utama. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Ya, dari Cikampek kita beralih ke arus balik libur tahun baru di Simpang Gadok pemirsa, dan di sana sudah ada rekan kami saya Reza Zanski. Reza, bagaimana situasi terkini di Simpang Gadok? Apakah ada kemacetan di sana? Ya, dan juga pemirsa selamat sore, melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Memang situasinya hingga saat ini ramai lancar untuk para kendaraan yang melintas dari Jalan Raya Puncak Bogor menuju ke arah Simpang Gadok ataupun turun dari kawasan Puncak. Namun untuk kendaraan yang melaju dari kawasan Simpang Gadok menuju ke atas ataupun ke puncak ini mengalami kepadatan. Seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca, ini hampir sekitar 500 meter antrian mengular bagi para kendaraan yang melaju ke arah puncak yang memilih untuk berwisata ataupun liburan di akhir pekan pada kali ini. Ayah dan juga pemirsa, perlu diketahui tadi rekayasa lalu lintas sempat diberlakukan one way dari arah puncak turun menuju ke Simpang Gadok dimulai sejak pukul 12 siang waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 16:30 waktu Indonesia Barat untuk mengurai kemacetan yang terjadi di berbagai titik khususnya di Jalan Raya Puncak Bogor di tengah akhir pekan kali ini ataupun pasca libur Natal tahun baru 2024, di mana pada hari ini kami melihat didominasi oleh kendaraan plat B yang memilih untuk berakhir pekan, dan memang ini didominasi juga oleh kendaraan pribadi tentunya. Dan memang hingga saat ini tercatat sekitar 28.000 kendaraan melaju naik ke arah Puncak Bogor yang melewati Simpang Gadok. Sementara untuk arah sebaliknya ada sekitar 23.000 kendaraan yang turun melewati Simpang Gadok. Artinya memang terjadi peningkatan di akhir pekan ini, Ayah dan juga pemirsa, dan ini angkanya tentatif seiring dengan adanya data real time ataupun data terbaru dari pihak Satlantas Polres Bogor, Jawa Barat. Dan memang hingga saat ini sudah ada sekitar 1 juta kendaraan ataupun lebih dari 1 juta kendaraan yang sudah melintas melewati Simpang Gadok di dua minggu kebelakangan pada khususnya pasca Natal dan Tahun Baru 2024. Ayah dan juga pemirsa, perlu diketahui memang sempat diberlakukan rekayasa lalu lintas. Ini akan berlaku hingga esok hari ataupun minggu, dan berlaku juga tidak hanya one way, ada juga kebijakan seperti ganjil genap. Namun ganjil genap tidak akan berlaku jika adanya one way, dan ini diharapkan bagi masyarakat yang berencana ataupun esok nanti akan melintas ke arah Jalan Puncak Bogor harus bisa menyesuaikan plat kendaraan Anda ataupun menyesuaikan daripada identitas kendaraan Anda. Jika nantinya tidak sesuai, maka dihimbau untuk putar balik oleh pihak Polres Metro Bogor tentunya. Dan Ayah dan juga pemirsa, perlu diketahui bahwasanya ada beberapa titik macet yang perlu dihindari bagi masyarakat yang ingin naik pada hari ini ataupun esok hari. Di antaranya adalah kawasan Megamendung dan juga Pasar Cisarua, sehingga titik-titik inilah yang disebut menjadi titik rawan macet bagi masyarakat yang hendak untuk menuju ke Jalan Raya Puncak Bogor, dan dihimbau bisa mengantisipasi ataupun menghindari titik tersebut. Dan untuk diketahui juga ya dan juga pemirsa, bahwasanya bagi Anda juga yang ingin memilih berakhir pekan ataupun masih menikmati libur pasca Natal dan Tahun Baru, dihimbau untuk memastikan bahwasanya kendaraan Anda senantiasa prima dan juga mengecek kembali apakah sesuai dengan aturan ganjil genap yang berlaku di Jalan Raya Puncak Bogor, dan juga utamakan keselamatan hingga aman dan nyaman di tempat tujuan. Ayah dan juga pemirsa, perlu disimpulkan kembali bahwasanya untuk arus lalu lintas dari arah Tol Ciawi menuju ke Bogor ini masih begitu padat, namun untuk sebaliknya ramai lancar. Sementara itu Ayah, kembali ke Anda. Baik, situasi di sana ramai lancar dan besok diperkirakan akan diterapkan kembali peraturan lalu lintas, dan sementara dari Korlantas Polri juga memang memperkirakan hari ini merupakan puncak dari arus balik ya libur Nataru. Terima kasih Reza atas laporan Anda. Pemirsa, mendekati akhir libur panjang, arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat masih dipadati kendaraan wisatawan. Untuk antisipasi kemacetan, polisi akan memperlakukan satu arah. Antrian kendaraan memadati Jalan Ledang yang mengarah ke sejumlah tempat wisata di Lembang Sabtu pagi tadi. Antrian kendaraan didominasi plat Jabodetabek. Satlantas Polres Cimahi akan memperlakukan rekayasa lalu lintas satu arah untuk mengurai kemacetan.
Diprediksi kepadatan kendaraan wisatawan akan berakhir pada minggu besok seiring berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru serta anak sekolah. Pasca libur Tahun Baru di Yogyakarta, pemirsa, arus balik di stasiun Yogyakarta Jumat hari ini terpantau ramai. Puncak arus balik di stasiun Yogyakarta sendiri telah terjadi pada 29 Desember lalu. Usai perayaan pergantian tahun 2025, penumpang di Stasiun Besar Yogyakarta pada arus balik momen libur tahun baru masih terpantau ramai. Puncak arus balik libur tahun baru justru terjadi pada tanggal 29 Desember 2024 lalu dengan jumlah penumpang naik di Stasiun Yogyakarta mencapai 31 ribuan dan penumpang yang turun mencapai sekitar 26 ribuan. Dari data KAI Daob 6 Yogyakarta per 1 Januari tercatat, sekitar 288 ribu penumpang kereta api jarak jauh berangkat dari 2 stasiun, yaitu Yogyakarta dan Lempuyangan. Kebanyakan para penumpang yang naik kereta api jarak jauh ini masih didominasi oleh tujuan ke Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Momen libur Nataru tahun ini, KAI Daob 6 Yogyakarta menjalankan operasional 22 kereta api jarak jauh dan 12 tambahan kereta api jarak jauh. Dari Kota Yogyakarta, Galih Wisma Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, Angkasa Pura Indonesia memprediksi puncak arus balik periode Natal dan Tahun Baru 2024-2025 terjadi pada hari ini. Sementara KAI Daob 3 memprediksi puncak arus balik untuk gelombang kedua diperkirakan akan terjadi pada Minggu 5 Januari 2024. Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso. Selamat sore, Pak Slamet. Bapak, tadi kami sudah mendapatkan informasi dari rekan jurnalis kami yang ada di lapangan, ada di Cikampek Utama dan juga ada di Simpang Gadok yang situasinya di sana ramai lancar. Sebenarnya untuk puncak arus balik sendiri akan terjadi hari ini atau besok, Pak? Ya, jadi sesuai dengan prediksi yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa untuk arus balik itu terjadi ada gelombang tanggal 28, kemudian tanggal 1 dan tanggal 4 ini serta tanggal 5 itu akhir. Kenapa? Karena pola libur Nataru tahun ini itu berbeda dengan tahun lalu. Di mana waktu-waktunya sudah terdistribusi dari para pemudik itu yang balik itu ada yang tanggal 28, ada yang tanggal 1 sore, kemarin padat juga lumayan peningkatan volumenya. Kemudian tanggal 4 ini dari pagi ini tetap kami monitor jalur Cikampek, ya Cikatama itu rata-rata pergerakannya dari mulai jam 14 tadi sekitar 4.000 sampai 5.000 kendaraan yang melintas masuk ke Jakarta. Demikian juga dengan dari arah Puncak lewat Jagorawi itu juga sekitar di atas dari mulai 3.000 sampai 3.500 tadi sejak jam 12 siang sampai jam 4 sore. Makanya tadi kami di Jagorawi kami berlakukan one way dari arah Puncak menuju Jakarta. Alhamdulillah ini masih berjalan lancar. Demikian juga dengan yang monitoring kami dari penyeberangan dari Merak, tol Merak juga masih normal walaupun terjadi peningkatan volume kendaraan memasuki Jakarta, tapi masih berjalan normal sehingga kami tidak memberlakukan rekayasa lalu lintas. Demikian, Mbak. Baik, Bapak, secara keseluruhan adakah catatan penting terkait arus mudik maupun balik dari Nataru tahun 2024-2025 ini? Apakah skema lalu lintas ini berjalan dengan efektif, Pak? One way, ganjil genap, dan lain sebagainya? Ya, jadi kami dari hasil prediksi yang ada dan catatan real time kami yang ada, untuk volume arus lalu lintas yang keluar masuk Jakarta sampai dengan tanggal 3 kemarin, itu hari ini belum, jadi masuk itu sekitar 2.646.497 kendaraan. Kemudian yang keluar itu 2.719.450 kendaraan. Sehingga masih ada selisih sekitar 72.953 kendaraan. Ini yang masih tetap kita monitor sampai dengan hari ini dan besok. Kemudian dari data kecelakaan yang ada,
sampai dengan tanggal 3 kemarin itu jumlah kejadiannya ada 3.685 kejadian. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, tahun 2023-2024 itu turun 32% untuk jumlah kejadian kecelakaan. Korban meninggal dunia juga demikian. Ada 556 orang sehingga turun 48% dibanding periode yang sama tahun lalu. Hal ini tentunya kita tetap operasi lilin yang kita berlakukan dengan penggelaran personil, sarana prasarana yang ada, penggelaran pospam, posyan, kemudian kegiatan tim urai, kemudian ada tim patroli dan tim rekayasa lalu lintas ini berjalan dengan efektif dan efisien. Tentunya juga berkat kerjasama dari media, dari instansi terkait. Ini efektif dan efisien. Demikian, Mbak. Berarti dapat dikatakan sukses ya Pak ya operasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tahun ini. Apakah ada evaluasi khusus Pak dari Kakor Lantas ataupun dari Kapolri Pak terkait dengan arus libur tahun baru kali ini? Ya, alhamdulillah sesuai dengan petunjuk dari pimpinan bahwa setiap selesai operasi kami akan melaksanakan analisa dan evaluasi. Untuk Nataru tahun ini merupakan gladi untuk persiapan pengamanan di operasi ketupat atau lebaran yang akan terjadi beberapa bulan lagi. Nah, karena waktunya mepet, maka ini hasil evaluasi beberapa kita sudah lakukan evaluasi untuk perbaikan pada saat pengamanan lebaran tentunya berbeda. Polanya berbeda karena waktu liburnya juga berbeda. Ini nanti kita sambil menunggu keputusan dari pemerintah seperti apa, itu nanti kita evaluasi untuk cara bertindak maupun pola-pola pengamanannya. Demikian, baik. Jadi evaluasi akan terus dilakukan ya. Terima kasih Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso atas waktu Anda bersama kami. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Terima kasih, selamat sore. Anda kembali di Sindo Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, kasus penembakan bos rental mobil hingga tewas di rest area tol Tangerang Merak berbuntut panjang. Polisi menangkap AS, orang pertama penyewa mobil milik pos rental yang tewas ditembak di rest area tol Tangerang Merak. Selain itu, pemirsa, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut juga telah menangkap seorang prajurit yang diduga terlibat dalam penembakan. Pembunuhan bos rental mobil kembali terjadi. Kali ini seorang pengusaha rental mobil ditembak mati saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur tersangka di rest area kilometer 45 Tangerang Merak. Naasnya lagi, sebelum kejadian penembakan, anak pemilik rental mobil menceritakan penolakan pihak kepolisian untuk melakukan pendampingan atas laporan yang korban buat. Polisi mengaku penolakan pendampingan karena korban tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan mobil. Pencurian mobil berawal saat Ajat Supriyatna yang menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember. Namun saat 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil sengaja dirusak pelaku. Ada 2 perangkat GPS mobil telah dipotong tepat di Pandeglang, Banten. Namun 1 GPS aktif belum diputus pelaku. Korban lakukan penelusuran hingga berpapasan dengan mobil miliknya. Dan situasi pun berubah tegang saat pelaku mengaku sebagai TNI Angkatan Udara mengancam sambil mengeluarkan senjata api. Merasa terancam, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer, namun ditolak kepolisian dengan alasan saat pelaporan korban tidak membawa surat-surat penting kepemilikan mobil yang sah. Di pas posisi Anyer, dia berhenti sekitar 15-20 menitan. Nah, inisiatiflah kita minta tolong ke polsek terdekat. Pada saat itu polsek yang terdekat Polsek Cinangka. Nah, kita mampirlah ke Polsek Cinangka itu. Kita menceritakan kejadian ini dan kita bilang kita pemilik mobil, rental mobil, bukan leasing mobil. Tapi si polsek ini salah menduga. Katanya saya dari leasing, padahal saya udah bilang dari awal. Saya minta perlindungan atau pendampingan ya untuk mengambil motor tersebut. Polisi yang bertugas pada saat itu ternyata tidak bersedia untuk mendampingi. Ada rasa kecewa di situ ya.
Ternyata dari polseknya pun nggak bisa, jadi dia minta izin dulu ke Kapolsek. Dia telepon dulu petugas yang jaga malam pada saat itu. Setelah telepon ke Kapolsek, ternyata tetap nggak bisa juga katanya. Katanya takut kejadian kayak leasing, takutnya leasing. Padahal saya sudah bilang kalau saya ini rental mobil, pemilik mobil, dan saya membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, STNK, dan kunci serep juga, gitu. Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB kedatangan satu unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa, yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon, sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar, karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya, gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Pengejaran kembali terjadi hingga ke area tol Tangerang Merak kilometer 45. Pelaku menembak korban Ilyas Abdurrahman di dalam minimarket. Korban tewas terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Berdasarkan pemeriksaan sejumlah rekaman CCTV di lokasi kejadian, komplotan pelaku penembakan terhadap bos rental mobil berjumlah 4 orang. Dalam pengejaran, anggota kepolisian Polres Pandeglang berhasil menangkap Ajat Supriyana, orang pertama penyewa mobil milik bos rental yang tewas ditembak di res area tol Tangerang Merak. Kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Langkah selanjutnya kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, Pusat Militer TNI Angkatan Laut telah menangkap seorang prajurit yang diduga terlibat dalam penembakan terhadap bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta. Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Mayor Jenderal Yusri Nuryanto, yang mengatakan pelaku sudah diamankan atau ditangkap Puspomal. Buntut pengakuan itu, Pusat Polisi Militer TNI turun tangan untuk menyelidiki dugaan keterlibatan prajuritnya. Sementara itu, untuk mengungkap jenis senjata api yang digunakan pelaku, polisi pun telah melakukan uji balistik terhadap 5 selongsong peluru yang diamankan dari TKP. Ya, pemirsa, Rizky Agam, anak kedua korban tewas dalam penembakan di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Polsek Cinangka, Banten, yang mengatakan pihaknya sempat meminta pendampingan kepada Polsek Cinangka untuk melacak kendaraan yang disewakan sang ayah. Namun permintaan itu ditolak, dan berikut keterangannya bersama rekan Premana Tenaya. Pengejaran mobil itu kan kabur. Saya mengikuti arah ke Pantai Cerita, Pantai Anyer. Ya. Saya melihat mobil itu berhenti di Pantai Anyer, di Pasar Anyer. Saya mengecek Google Maps polsek terdekat, karena sebelumnya saya sudah berkomunikasi sama ayah saya bahwa mobil ini berhenti di mana. Kita
ke polsek atau polres terdekat, kata ayah saya kan seperti itu. Kemudian mobil itu pun berhenti di Pasar Anyar. Di dekat Pasar Anyar ada Polsek Cinangka, sekitar 2 km dari lokasi mobil berhenti. Di situ ada petugas penjaga. Saya bilang, izin mohon bantuannya Pak, saya ini dari rental mobil. Mobil saya dibawa kabur sama orang, GPS sudah dicabut. Tinggal satu lagi GPS saya di sini. Saya minta pendampingan untuk mengambil unit saya. Bapak saya bilang seperti itu. Ya. Waktu itu dari petugas itu bilang, ini dari leasing ya, katanya seperti itu kan. Ya. Saya bilang, bukan Pak, saya bukan leasing. Ini saya bawa berkas-berkas, saya ini rental mobil, korban, mobil saya dibawa kabur. Saya bawa surat-suratnya, bawa BPKB asli, STNK asli, dan kunci serep. Ya. Karena STNK asli pun saya bawa, kalau rental mobil tuh saya nggak ngasih STNK asli, ada surat rentalnya, surat jalannya. Ya. Gitu. Saya ngomong seperti itu, kemudian dari anggota yang menjaga, baik saya koordinasikan dulu ke Kapolsek. Ya. Waktu Kapolsek, koordinasi ke Kapolsek, saya kan di depan pintu masuk Polsek. Mereka masuk ke dalam untuk konfirmasi untuk ke Kapolsek kemungkinan. Terus waktu itu malah dibilang gimana kelanjutannya? Maaf saya nggak bisa mendampingi. Mas, jadi terkait adanya penolakan yang dilakukan oleh polisian di Polsek Cinangka, saya tidak bisa menjelaskan karena tersebut bukan wilayah hukum Polres Tangerang. Itu masuk dalam wilayah hukum Polres Cilegon. Betul. Nah, terkait pemeriksaan anggota Polsek Cinangka termasuk Kapolsek, makanya saya pun tidak mengetahui karena ya bukan wilayah kita, itu wilayah Polres. Namun sebelum itu sempat kita berkonfirmasi dengan Kapolsek karena tadi terkait penolakan yang dilakukan oleh Polsek, namun Kapolsek sempat memberi bahwa bukan menolak, dikhawatirkan untuk pendampingan tersebut kita tidak sesuai dengan prosedur. Karena tidak ada laporan polisi dari pihak korban atau dari pihak rental saat mendatangi. Itu saja dari keterangan Kapolsek sempat menghubungi kami. Demikian. Pemirsa, masyarakat geram lantaran vonis terhadap koruptor timah Harvey Muiz dianggap terlalu ringan dan tak sebanding dengan kerugian negara. Tak hanya soal vonis ringan, terpidana korupsi Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi ternyata terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan PPI. Lalu bagaimana langkah tegas Lembaga Hukum Komisi Yudisial dan Kejaksaan Agung menyikapi polemik ini? Kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah. Suami aktris Sandra Dewi ini juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Vonis terhadap koruptor timah Harvey Muiz dianggap terlalu ringan dan tak sebanding dengan kerugian negara. Presiden Prabowo bahkan turut menyindir putusan hakim terkait hukuman kasus korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliunan rupiah ini terlalu ringan. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV, belum menteri pemasaran ya, Jaksa Agung ya. Naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira.
Pelaku pencuri hukuman 10 tahun penjara, 300 triliun ya tahun penjara karena Anda berperilaku baik dan masyarakat Indonesia pun geram karena vonis terhadap Harvey Muiz dianggap ringan. Sebuah video yang menampilkan Hakim Eko Arianto yang diedit dengan suara ceramah almarhum Ustadz Zainuddin MZ pun viral di media sosial. Kalau pemimpin sudah seperti singa, menteri sudah seperti serigala, wa qudatuhum kal kilab, akan muncullah para penegak hukum yang mentalnya seperti anjing. Video ini bernada sindiran terhadap hakim yang dianggap tidak adil. Ada pula kartun parodi yang diunggah pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Video ini bercerita tentang maling ayam yang divonis 10 tahun penjara. Ayam ya? Iya Pak, saya sendiri. Kamu dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Video memperlihatkan artis Sandra Dewi memeluk suaminya Harvey Muiz juga menjadi sorotan netizen. Sejumlah pihak menilai ekspresi tersebut tak pantas. Salah satunya datang dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang diungkap melalui cuitannya di akun Twitter pribadinya. Menanggapi hal itu, Mahkamah Agung menyebut pengawasan yang dilakukan terhadap para hakim di lingkungannya sudah sangat ketat. Jadi Mahkamah Agung itu sudah begitu rapatnya membentengi aparaturnya, karena bisa bandingkanlah dengan lembaga lain. Seorang pimpinan pengadilan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggotanya, dan bila mana terbukti anggotanya melakukan perbuatan hukum dan pimpinan tidak melakukan pembinaan dan pengawasan, maka pimpinan akan kena sanksi. Sementara itu, Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan memastikan Komisi Yudisial dan Kejaksaan Agung sudah mengambil langkah tegas. Presiden sudah memerintahkan juga pada Pak Jaksa Agung untuk melakukan upaya banding terhadap putusan vonis tersebut. Di samping itu, dari Komisi Yudisial juga sedang melakukan pendalaman yang terkait dengan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik atau pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh para pihak, baik itu dalam hal ini tentunya hakim. Belum usai protes diskon vonis terpidana korupsi Harvey Muiz, kini terungkap ternyata Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi ternyata terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI. Pihak BPJS Kesehatan mengakui Harvey dan Sandra Dewi terdaftar sebagai penerima manfaat PBI, masuk dalam kategori peserta pekerja bukan penerima upah sejak 2018. Kita ketahui sejak 2018 Pemprov DKI Jakarta sudah berhasil mewujudkan Universal Health Coverage atau WHC ini lebih cepat daripada target yang ditetapkan pada saat itu, yaitu tahun 2019. Begitu juga dengan peserta atas nama Harvey Muiz dan juga Sandra Dewi. Mereka didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi peserta JKN di segmen PMBPU yang dibayarkan oleh Pemda. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov Jakarta menyatakan akan menghapus kepesertaan Harvey Muiz dan Sandra Dewi sebagai penerima bantuan iuran melalui revisi Pergub nomor 46 tahun 2016. Kalau untuk Pak Harvey Muiz dan Ibu Sandra Dewi atau katakanlah yang warga yang seperti itu masuknya bukan kepada CKN yang dibiayai PBI gitu ya, tapi itu adalah yang mandiri. Harusnya itu adalah mandiri. Oleh karena itu kemudian yang perlu kita lebih giatkan lagi adalah sosialisasi terkait ada namanya di CKN mandiri keren. Bahwasanya memang tidak semua warga itu berhak seperti itu. Kalau sekarang ini kita upayakan untuk orang-orang yang mampu adalah dengan biaya yang mandiri tadi itu. Kita akan sosialisasikan. Perjalanan kasus Harvey Muiz terus menjadi buah bibir di kalangan warganet. Sejumlah selebgram pun turut serta mengunggah video sindiran tentang penghasilan para koruptor. Jadi kalau misalnya dapat 1 triliun selama 6 tahun tapi harus dipenjara, per jamnya kali penjara dapat 20 juta rupiah, guys. Menurut kalian berarti atau enggak? Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ditjen Pajak memastikan terus berkomunikasi dengan kalangan pengusaha terkait penyesuaian kebijakan PPN 12% yang menyasar barang atau jasa tertentu. Direktur Peraturan Perpajakan 1 DJP pun memastikan perusahaan berhak mendapatkan pengembalian kelebihan PPN jika sudah terlanjur membayarkan PPN 12%, namun barang atau jasanya tidak termasuk kategori tersebut. Simpang siur teknis rencana kenaikan tarif PPN 12% di akhir tahun lalu menyebabkan banyak perusahaan terlanjur mengenakan tarif PPN baru. Tak sedikit perusahaan yang telah menetapkan pemungutan PPN 12% dalam sistem transaksi produk mereka. Untuk mengatasi kekeliruan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak menyatakan bahwa konsumen akhir bisa meminta kembali hak kelebihan bayar atas transaksi PPN 12% yang telah dilakukannya. Direktur Peraturan Perpajakan 1 Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan bahwa skema penggantian faktur pajak bisa saja dilakukan sehingga konsumen bisa mendapat pengembalian. Kalau faktur pajak itu dibuat dan kemudian salah kan itu ya, harusnya menjadi 11 gitu ya, dalam konteks hitungannya menjadi 11, ada skema seperti penggantian faktur pajak, kan boleh ya. Nah, semacam itu penggantian faktur pajak. Jadi itu bisa saja dilakukan oleh si ini diganti sehingga si pembelinya nanti juga akan terima faktur pajak penggantinya yang sudah 11 tadi. Dua sisi berjalan kan gitu, terutama ini faktor pajak standar, jadi bisa saja dilakukan penggantian faktur.